Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di daerah Jabal Uhud. Ah, di sana di belakang bisa dilihat ya Gunung Uhud. Peristiwa perang kedua yang dialami umat Islam ya. Dan di belakang itu bukit, banyak sekali orang, itu adalah bukit tempatnya pasukan pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang banyak sekali dari jamaah semua kesini ya, sebagai salah satu rangkaian umroh haji. Dan di belakang saya bisa dilihat kompleks perkuburan dari syuhada Uhud, dari 70 sahabat Nabi ya, yang syahid dalam peristiwa Uhud ini. Seperti kita semua pahami bagaimana kelalaian dari pasukan pemanah membuat pasukan kafir Quraisy berhasil mengalahkan. Dan di sini bisa kita lihat salah satu kubur dari sahabat Nabi Hamzah ya, yang syahid dalam peristiwa Uhud. Assalamualaikum ya Hamzah. Assalamualaikum ya Abdullah bin Jahsin. Assalamualaikum Mus'ab bin Umair. Ya, di sini ada 3 sahabat Nabi yang terkenal yang syahid. Hamzah yang dikenal sangat pemberani dan kuat ya, namun karena dikeroyok ya, dikepung, diincar oleh Wabsy ya, yang menombaknya secara diam-diam sehingga Hamzah syahid ya. Kemudian 2 sahabat nabinya juga yang terkenal, yaitu Abdullah bin Jahsin. Sebelum perang Uhud, beliau berdoa meminta syahid di tempat Uhud ini. Bahkan dalam doa itu sangat detail, dia minta dalam syahid ini hidung dan kupingnya dipotong. Dan hal itu benar-benar terjadi saat Abdullah bin Jahsin syahid ya. Kemudian orang kafir Quraisy memotong hidung dan kuping beliau ya. Kemudian ada juga Mus'ab bin Umair yang dikenal sebagai duta pertama umat Islam di Madinah ya, sahabat Nabi yang sangat muda, gagah, kaya ya, tapi memilih untuk bergabung dengan umat Islam, diutus sebagai duta pertama di Madinah dan berhasil mengislamkan banyak kepala-kepala suku, tokoh-tokoh di Madinah. Nah, beliau ini masih sangat muda, namun dalam perang Uhud beliau syahid ya, di dalam perang Uhud ini. Beliau memang tidak punya keahlian perang ya, beliau bukan jago perang, beliau ahli dalam berdakwah, sehingga ketika perang Uhud beliau hanya ditugaskan membawa panji ya, panji. Ketika dia diserang, tangan kanannya ditebas putus, kemudian dia ambil lagi dengan tangan kirinya, dia angkat lagi panji itu, ditebas lagi oleh pasukan berkuda Quraisy, kemudian jatuh lagi putus. Kemudian 2 tangannya putus, diambil lagi panji itu, dengan sisa 2 tangannya dia peluk, dia angkat, sampai kemudian pasukan Quraisy datang menembak tubuhnya dan beliau syahid. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Dan kita sudah sampaikan salam kepada syuhada Uhud. Mudah-mudahan pengorbanan perjuangan mereka menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang sudah kita berikan bagi Islam ini, walaupun kecil, walaupun kita masih punya banyak dosa, tapi setidaknya adalah yang bisa kita berikan. Dan di sini kita akan melihat bukit pasukan panah ya, yang saat itu lalai menjaga pos yang sudah ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal perang Uhud ini pertama
sebenarnya dimenangkan oleh umat Islam ya. Pasukan berkuda Khalid gagal menembus pasukan muslimin karena adanya hujan panah dari pasukan panah yang ada di bukit ini. Ya. Tingginya mungkin sekitar 50 meter ya dari daratan. Jadi Rasulullah menempatkan pasukannya dengan sangat rapi ya. Pasukan infanteri di bawah disupport oleh pasukan pemanah di atas. Sehingga ketika pasukan Khalid berupaya menerobos di bawah sini, pasukan Khalid menerobos pasukan infanteri itu gagal karena selalu dihujani oleh hujan panah dari atas. Akhirnya pasukan berkuda Khalid itu mundur dan mencari jalan lain. Nah, saat itu umat Islam berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy ya. Itulah yang kemenangan yang dilihat oleh pasukan pemanah. Sehingga mereka juga tergoda turun untuk merebut rampasan perang. Mereka kira sudah menang. Padahal kata Rasulullah, tetaplah di pos apapun yang terjadi. Itu kata Rasulullah. Apapun yang terjadi. Namun karena melihat dipikir sudah menang, maka turun sebagian besar pasukan pemanah. Tersisa beberapa orang saja yang disiplin dan konsisten. Inilah yang diserang dari belakang oleh pasukan Khalid. Naik ke atas pasukan kuda Khalid, naik dari belakang, menyerang dari belakang. Habis pasukan pemanah, kemudian turun ke bawah sini, menyerang lagi umat Islam dari belakang. Sehingga di depan ada pasukan Quraisy melihat Khalid ini berhasil memporak-porandakan pasukan muslimin, maka orang-orang Quraisy yang berhamburan kemarin bersemangat kembali dan menyerang umat Islam dari depan. Sehingga umat Islam terkepung antara pasukan Quraisy yang sebelumnya kalah, bangkit lagi, dengan pasukan Khalid bin Walid yang menyerang dari belakang itu tadi. Nah, disinilah kekacauan terjadi dalam barisan umat Islam. Sehingga dimulailah terjadinya kekalahan atau peristiwa yang sangat menyedihkan tersebut. Sehingga banyak 70 sahabat yang syahid ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Pelajarannya adalah konsisten ya, apa yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.